Assalamualaikum. Halo semua, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat Pandanku. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, paringi sehat lahir batin dan berikan kelancaran rezeki, amin. Dan sore ini saya akan ini ya teman-teman, karena hari ini tuh saya nggak masak, kemarin kadang dan saya ini kali ini aku akan membuat tahu bacem ala saya. Tahu bacem itu biasanya kan pakai air kelapa, karena tadi saya nggak ke pasar jadi ya apa adanya, nanti nggak pakai air kelapanya, saya skip pakai air biasa. Dan ini bumbunya, maaf teman-teman, ini tadi terlanjur sudah saya ulek. Ini ada bawang putih, bawang merah, ketumbar, jinten, ini saya ulek, nanti tambah gula merah, kemudian apa itu, kecap manis, gula merah, sama lengkuas, daun salam gitu. Seharusnya ada air kelapa tapi nggak ada, ya wis gak apa-apa lah gitu ya. Ya udah, tak lanjutin ulek lagi. Nah ini teman-teman, ini tadi bumbu yang sudah saya ulek, lihat tadi ya, ini bumbu yang sudah saya ulek. Terus kemudian saya iris-iris, saya sisir gula merah, kemudian ada garam, ada lengkuas yang sudah saya geprek, kemudian daun salam, dan ini tahu yang sudah saya iris. Kita kasih air dulu. Ini bekas ulekannya tadi, sayang ya, tak digojaki emang bumbunya. Kemudian tambahkan air lagi ya, nanti direbus sampai ini meresap. Ini belum tak nyalakan airnya, airnya belum tak nyalakan apinya. Terus ini saya tak kasih kecap kira-kira 2 sendok makan. Maaf ya, ini nggak ada tripod jadi ewuh. Pencahayaannya maaf kalau kurang jelas, karena HP-nya bukan iPhone. Kita taruh ya, kita masukkan ininya, apa, tahunya. Nanti kalau kurang asin tinggal kasih ini garam. Nanti kalau nggak kecelup ya dibolak-balik gitu aja. Nyalakan apinya. Tadi ini tak kasih garamnya 2 sendok teh. Kita tunggu dulu sampai nanti ya, sampai matang. Oke. Nah sambil nunggu tahuku ini ya meresap, tak update dulu ya tanamanku. Ini dulu yang beliku yang dapat 2 itu sekarang sudah besar-besar. Dulu kecil masih daun 3 atau berapa. Nah ini jadinya. Nah bagus kan. Dan ini kamboja yang kemarin suamiku nanti waktunya nyirami, udah kering, udah mulai berbunga. Yang itu dulu suamiku bawa ini kamboja ini dulu sudah dibuang teman-teman,
terus kemudian saya tanam, saya bentuk. Dulu kan posisinya ini berdiri tapi saya tidurkan, terus saya pruning. Itu warnanya agak pink-pink gitu. Kemudian yang ini warnanya putih kayaknya. Ini besok mungkin mekar. Ini nggak tahu, belum ada tanda-tanda untuk bunga. Ini ada kemangi ya, kalau mau nyayur bening atau apa gitu tinggal petik. Itu serainya juga hidup. Ini sebenarnya waktunya gantung tapi nggak ada tempatnya. Nanti kalau tak gantung karena di sini tuh panas banget. Ini juga dulu cuma motek-motek gitu hidup. Ini juga ini mulai bersemi. Dan yang ini yang tumbuh, tuh, kelihatan nggak teman-teman? Ada tunas ini lengkuas. Ada lengkuas. Dan ini daun jeruknya itu nggak tahu ya, setiap tunas itu keluar tunas daun baru gitu ya. Sebenarnya banyak calon daunnya itu, tapi setelah mulai tumbuh itu nggak tahu hamanya apa, tiba-tiba di pucuk tunasnya itu ini teman-teman, tiba-tiba kering dan gugur. Apa mungkin karena cuacanya yang sangat panas, kurang paham ya. Dan ini lemonku, ada 3. Dulu banyak calon buahnya tapi tinggal tersisa itu, tinggal 4. Dan ini saya pindah di sini, kemarin itu sudah banyak daunnya karena di sana kepanasan, akhirnya pada kering teman-teman, sayang sekali. Dan ini aku kemarin itu sebar benih seledri sama cabai, tapi nggak tahu ini tumbuhnya apa, cuma sedikit banget. Di sini juga. Dan ini tuh daun bawang udah pada mati teman-teman, nggak tahu, nggak pernah. Ini kan coba-coba nanam gitu, tak taburi benihnya daun bawang tapi busuk teman-teman. Cuma kangkungnya tok yang tersisa itu. Yes, maklum lah, masih belajar nanam. Gitulah. Ini karena di rumah nggak ada aktivitas, jadi ya wis belajar nanam. Nah ini teman-teman, ini bumbunya udah meresap ya, airnya sudah menyusut. Kita matikan dulu kompornya ya. Kita tunggu agak ini, nanti dipindahkan ke tempat lainnya. Oke. Nah itu tadi cara bikin tahu bacem ya. Nanti tinggal kalau sudah dingin tinggal digoreng. Nanti tak pindahkan wadah dulu, tapi nunggu agak dingin biar nggak hancur. Dan sedikit lupa, tadi itu tahunya itu sebelumnya sudah saya kukus ya kemarin, jadi sudah dingin, terus jadi nggak kalau direbus itu nggak cepat hancur. Kan biasanya kalau tahu fresh itu kalau langsung direbus itu kan misalkan ke ini teman-teman, ke senggol-senggol gitu biasanya kan cuil apa namanya, hancur lah, hancur cepet ini gitu. Dan ya
seperti inilah kegiatanku. Kalau hari-hari itu nggak ada kegiatan, nggak selain ibu rumah tangga nggak ada. Maaf kalau kontennya terlalu monoton gitu-gitu aja di rumah. Memang saya setiap hari itu nggak pernah kemana-mana, cuma pure ibu rumah tangga. Dan sedangkan saya misalkan mau konten-konten di luar ya, karena di luar, karena gimana ya, kan saya tinggal di perumahan, jadi tidak ada orang. Dan kebetulan gang saya ini yang masuk gang blok saya ini tuh dari dulu banget itu jarang orang keluar. Biasanya kan ibu-ibu komplek gitu kan, kalau perumahan itu biasanya kan kalau pagi misalkan masih ada yang keluar, mungkin nunggu tukang sayur atau apa gitu. Nah kebetulan kalau di kompleks saya ini, kalau di gang-gang sebelah, blok-blok lain ada yang maksudnya yang agak rame lah ya kan. Kalau di gang saya ini sepi banget. Selain penghuninya itu di sini ini orang yang paling lama di sini, mulai dari perumahan ini buka, terus sebagian itu kan karena sudah paling lama jadi sudah sepuh-sepuh teman-teman, jadi ya wis kegiatannya di rumah, nggak keluar. Terus yang sebagian itu orang pekerja, jadi pagi kerja pulang sore atau malam nggak ada yang keluar. Dan sedangkan depan rumah saya pas kosong, nggak ditempati, tapi tiap hari dibersihkan. Dan belakang itu dibikin kolam renang gitu, jadi kalau ini hari Minggu itu dibuka untuk disewakan untuk anak-anak gitu ya. Dan orangnya pun tinggal nggak jauh dari sini, cuma beda gang gitu aja gitu. Jadi kalau mau collab misalkan saya mau coba bikin konten di luar itu sebentar ya, karena saya juga di sini juga menyesuaikan, karena saya di sini itu orang baru, jadi ya belum ngerti suasana yang di sini. Dan mau kemana-mana itu sih bingung teman-teman. Terus nanti insya Allah bulan depan itu saya sudah mulai ikut jamaah pengajian ibu-ibu kayak gitu ya. Kemarin kan cuma nyari info-info dulu karena belum tahu ya caranya gimana gitu, biar ada kegiatan sedikit-sedikit. Pengennya sih kan di masjid itu sebenarnya ada kayak sekolah ngaji gitu ya. Nanti kalau kedepannya kalau misalkan diridhoi oleh Allah ya, misalkan dari pihak masjid atau gimana gitu, mungkin ya bantu dikit-dikit lah ngajar ngaji kalau diperkenalkan. Tapi penyesuaian dulu, adaptasi dulu untuk lebih mengenal orang-orang sini dulu ya, karena mau melangkah langsung itu ya belum begitu mengenal orang sini. Saya sebenarnya kak suami itu sedikit banyak sudah banyak yang kenal, cuman nggak tahu karena dulu tuh kalau di sini tinggal di sini tuh masih hujan teman-teman. Terus itu sudah lama banget nggak tinggal di sini, dan suami pun ya namanya anak muda, dulu mungkin pergaulannya agak gimana gitu ya. Sekarang tuh beliau bilang kalau aku nggak mau terlalu. Dulu saya itu sering ngumpul-ngumpul gitu sama orang-orang sini gitu, tapi saya sekarang harus membedakan karena saya mempunyai keluarga yang harus saya lindungi. Aku nggak mau tempatku jadi tempat kayak tongkrongan orang-orang kayak gitu, karena suami itu jarang di rumah, sedangkan kalau siang itu saya sendirian di rumah tuh. Jadi cari aman untuk istrinya begitu. Salutnya suami saya itu enggak seberapa bisa ngaji, cuman tanggung jawab untuk keluarga, melindungi keluarga itu saya salut begitu ya.
aku pun juga gitu. Sebenarnya saya itu suka banget bersosialisasi, teman-teman. Saya suka banget, dan saya itu tipe orang yang banyak teman. Kalau di di pabrik atau apa dulu waktu kerja itu terus menyeluruh teman. Saya nggak pilih-pilih, saya nggak pilih-pilih teman. Siapa yang mau ikut saya ngobrol silakan gitu, saya welcome gitu. Tapi sekarang karena saya bersuami ya, jadi harus sedikit banyak menghargai pendapat suami lah ya. Terus terang suami saya itu kalau saya sering ngobrol sama orang laki-laki gitu agak gimana gitu. Padahal kalau di pabrik itu gimana ya, kan sudah menganggap ya anak muda ya kan, dari berbagai usia ya. Kalau di ada yang masih anak muda, ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah tua gitu. Enggak membeda-bedakan, mereka saya anggap keluarga saya karena separuh waktu saya itu habis di pabrik waktu dulu itu gitu. Jadi itulah saudara saya, karena setiap hari ketemunya yaitu itu gitu. Jadi saya enggak di mana-mana itu menempatkan diri saya, enggak mencari musuh ya teman-teman. Ya di mana enggak, itu mereka adalah saudara saya. Tapi ketika saya menikah, melihat saya itu akrab dengan teman-teman, kalau misalkan dalam foto-foto bareng kayak gitu ya kan sudah biasa ya. Mereka yang kecil, yang masih anak muda-muda itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri sebenarnya. Tapi suami itu kadang mencernanya beda gitu kan, apa ya, apa ya teman-teman. Kalau suami itu bilang gini, mungkin karena dia nggak pernah hidup di kelompok yang banyak kayak gitu, jadi ya nggak tahu lah gitu. Dia memang awalnya biasa, nanti kalau dibiasakan gitu ya memang ada lah di pabrik itu. Kalau kerja itu ya ada lah yang menyimpang, ada yang belok, ada yang lurus, itu ada teman-teman, tergantung pribadinya masing-masing kayak gitu. Sebenarnya saya pun awalnya suami bilang kayak gitu saya membantah. Kalau misalkan saya pengen belok itu kenapa nggak dari dulu? Kalau saya niatnya itu untuk hal-hal yang seperti itu seharusnya sudah saya lakukan sejak dulu, ketika aku masih belum menikah dengan suami saya ini gitu loh. Saya kan single parent lama gitu loh. Tapi saya itu orangnya nggak sampai segitu ya teman-teman. Karena apa? Karena saya juga sosok seorang ibu, saya juga punya anak perempuan kayak gitu. Saya nggak, insya Allah lah bisa menjaga diri saya kayak gitu. Terus suami saya, iya memang saya percaya kalau kamu nggak seperti itu, cuman kan kayak gimana ya, ya istilahnya sedikit-sedikit cemburu kayak gitu ya. Ya wes lah, tak hargai, ya wes lah, itu berarti bentuk sayangnya suami untuk keluarganya. Itu aja sudah. Kalau saya itu pertama saya agak menyangkal, tapi ya wes lah, memang karakter suami saya seperti ya yes, gitu. Udah ya gimana ya, namanya orang keluarga itu menyatukan dua manusia yang berbeda dan selamanya itu berbeda. Jadi ya wes, dengan perbedaan itu dimana kita bisa mensikapi, bisa menerima, bisa gimana ya, menyeimbangkan gitu aja. Ya memang seperti itu keluarga. Kalau dibilang nggak sama, makanya kalau ada orang bercerai ya antara kuat dan tidak kuatnya menjaga gitu. Sebenarnya ini memang nggak sama kayak gitu, cuman ya harus ada yang mengalah. Harus gimana caranya kalau jalan itu ya teman-teman ya, harus seimbang gitu ya. Jadi kalau ada yang agak geser agak ke atas dikit ya harus kita imbangi, kita ada yang turun dikit kita imbangi, kita aja udah, biar nggak ada perselisihan gitu. Kalau dibilang enggak, kita memang berbeda, kita berbeda prinsip memang
iya, pikir lagi selagi itu ada baiknya ya terus kita ikuti kita aja. Kalau dicari untuk selalu sama, gak ada kesamaan memang dalam keluarga itu dimanapun gitu. Seperti itu ya. Ya udah, nanti kita goreng dulu ya tahunya. Nah, ini sudah saya panaskan ya teman-teman. Kita goreng beberapa. Dengan api kecil saja karena ini kan ada gula merahnya biar tidak cepat gosong. Gimana rasanya? Nanti kita review. Nah, ini teman-teman, sudah hasilnya setelah saya goreng, warnanya cantik. Tinggal review, kita coba ya. Nah, ini kita coba dulu ya. Panas. habis tak goreng, baru saja diangkat. Enak, bumbunya resap. Ini lebih enak lagi kalau pakai air kelapa. Dan untuk teman-teman, untuk bisa menambah inspirasi, bisa dicoba di rumah ya. Dan konten saya hari ini, videonya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut video selanjutnya. Jangan lupa selalu tunggu konten-konten berikutnya. Dan sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.